Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, saya Risma Damayanti, mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Bandung. Saat ini saya sedang berada di semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan dakwah Islam di Afrika. Berikut penjelasannya. Perkembangan dakwah Islam di Afrika telah berlangsung sejak peristiwa hijrah pertama ke Habsyah yang menjadikan salah satu momen interaksi awal antara Islam di Afrika. Masuknya Islam ke Afrika menjadi jalan bagi Islam untuk masuk ke daerah Eropa dan juga Asia. Perkembangan Islam di Afrika Utara. Sebagai wilayah penghubung antara Timur dan Barat, maka Afrika Utara, yaitu terdiri atas Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko, memainkan peran penting bagi perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia, terutama peradaban Islam. Dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Perkembangan Islam di Afrika Utara ini telah dimulai sejak saat Khalifah Umar bin Khattab yang mengutus Amr bin As untuk menguasai Mesir. Setelah menguasai Mesir dan mendapatkan izin dari Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin As beserta pasukannya meneruskan ekspedisi ke wilayah Afrika Utara. Setelah wilayah Maghribi di bawah kendali Islam, maka lengkaplah kawasan Islam terbentang dari Maghribi di barat sampai India di sebelah timur. Selanjutnya dilanjutkan oleh masa Bani Umayyah. Pada masa ini perluasan wilayah di Afrika Utara kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Al-Wahid pada tahun 705 sampai 715 Masehi di bawah pimpinan Musa atau Amir Maghribi yang berhasil menaklukkan kota lama Kartago untuk selanjutnya memasuki daerah suku Barbar. Kartago merupakan kota indah di zaman Romawi di perbukitan pantai Libya yang menghadap ke Laut Tengah. Setelah menguasai seluruh Afrika Utara, Amir Maghribi atau Musa memerintah Panglima Tariq bin Ziyad untuk menyeberang ke Spanyol. Selanjutnya, dilanjutkan oleh masa Bani Abbasiyah. Perbedaan dengan kebijakan periode sebelumnya, di mana para khalifah lebih banyak berkonsentrasi pada perluasan wilayah. Maka, pada Bani Abbasiyah ini, lebih menekankan pengembangan dan pembinaan peradaban, serta kebudayaan Islam ketimbang perluasan wilayah. Akibat kebijakan tersebut, wilayah-wilayah di pinggiran mulai terlepas dari kekuasaan mereka. Kelemahan kekuasaan politik Khalifah Abbasiyah ini telah memunculkan dinasti-dinasti baru yang menguasai Afrika Utara, yaitu dinasti Fatimiyah, dinasti Morobitun, dinasti Muwahhidun, dan dinasti Mamluk. Dinasti Fatimiyah memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Ubaidillah Al-Mahdi mendirikan dinasti Fatimiyah yang lepas dari kekuasaan Khalifah Abbasiyah. Dinasti ini mencapai puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Al-Aziz. Setelah kekuasaan dari dinasti Fatimiyah, selanjutnya penguasaan Afrika Utara beralih ke dinasti Al-Morobitun. Asal-usul dinasti ini berasal dari Lamtunah, salah satu anak dari suku-suku. Kemudian dalam waktu 10 tahun, jumlah pengikut Al-Morobitun meningkat tajam, sehingga komunitas mereka menjadi sebuah gerakan politik. Dinasti ini berakhir ketika dikalahkan oleh dinasti Muwahhidun yang dipimpin oleh Abdul Mukmin. Setelah dinasti Morobitun berakhir, Afrika Utara berada di bawah kekuasaan dinasti Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun merupakan dinasti Islam yang pernah berjaya di Afrika Utara dan Spanyol selama 148 tahun. Didirikan oleh Muhammad bin Tumart yang dikenal dengan sebutan Ibnu Tumart. Dinasti Muwahhidun yang berarti golongan berpaham tauhid, didasarkan atas prinsip dakwah Ibnu Tumart yang memerangi paham tajasum. Paham ini menganggap Tuhan mempunyai bentuk yang berkembang di Afrika Utara pada masa itu sebagai bentuk ajaran dari dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Al-Morobitun. Pada umumnya, dakwah Ibnu Tumart bersifat murni, semata-mata hanya ingin menegakkan tauhid, bukan karena kepentingan politik.
Akan tetapi, setelah merasa dakwahnya mendapat sambutan dan juga dukungan dari para suku barbar seperti suku Harokoh, Jadmiwah, dan Jaufisah, sementara kekuasaan dinasti Al-Murabitun sudah lemah, maka Ibnu Tumart berambisi mengambil alih kekuasaan. Adapun peradaban Islam di Afrika Utara, yang pertama, penggunaan bahasa Arab di seluruh wilayah Islam. Yang kedua, pengembangan administrasi pemerintahan. Yang ketiga, adanya toleransi keberagamaan, keadilan, dan juga kelembutan. Yang keempat, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, arsitektur, dan bangunan. Adapun Islamisasi di Afrika Sub-Sahara. Sejarah awal Islamisasi di Afrika Sub-Sahara tidak berbeda dengan masuknya Islam di Asia Tenggara, yaitu dengan cara damai dan melalui perdagangan tanpa pertumpahan darah. Menurut Hasan, bahwa Uqbah lah yang pertama kali menembus padang pasir Sahara sampai ke wilayah Sudan, Ghana, Audagos, bahkan sampai ke Kawar. Lalu ada Islam di Afrika Selatan. Perbincangan mengenai Islam di Cape Town dan sejarah kedatangannya seolah-olah membincangkan Islam di seluruh Afrika Selatan. Karena di Cape Town, Islam mulai bertapak dan perkembangannya hingga kini lebih menarik daripada kawasan-kawasan lain di Afrika Selatan. Islamisasi di Afrika tidak hanya membentuk identitas religius masyarakat, namun juga memengaruhi aspek sosial, budaya, politik di berbagai negara. Dengan demikian, perkembangan Islam di Afrika merupakan hasil sejarah panjang antara budaya lokal dan juga ajaran Islam. Demikianlah sejarah perkembangan dakwah Islam di Afrika yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.